Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita akan membahas terkait pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Jadi, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lain dengan tujuan menetap di daerah yang dituju tersebut. Karena migrasi ini tujuannya menetap, maka segala administrasi yang berhubungan dengan tempat tinggal lama juga harus diperbaharui seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Migrasi ini sifatnya ada yang menetap sementara, namun ada pula yang menetap hingga selamanya. Biasanya sih kebanyakan orang-orang menetap selamanya adalah orang-orang yang keluarganya mata pencaharian di daerah baru seperti bersifat mandiri, seperti wirausaha, petani, dan sebagainya. Sementara migrasi yang bersifat sementara biasanya dilakukan orang-orang yang mendapatkan tugas dari negara seperti anggota TNI, pegawai negeri sipil, polisi, dan lain sebagainya. Meskipun sementara, namun biasanya migrasi ini dilakukan dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah transportasi. Alat transportasi sangat memberi manfaat bagi kita, apalagi ketika kita melakukan bepergian yang jauh. Jadi, mobilitas antar wilayah di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana. Transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas penduduk antar wilayah, pemerintah membangun jalan dan jembatan, kapal laut, pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk dapat berjalan dengan baik dan serta memperkokoh persatuan dan kesehatan Indonesia. Sarana jalan telah dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Namun karena intensitasnya penggunaan jalan lebih banyak di Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan jaringan jalan di pulau lainnya. Yang pertama, sarana transportasi itu ada tiga. Yang pertama, transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat merupakan segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Setiap tahun, pemerintah selalu berupaya membangun jalan, baik jalan raya maupun jalan kereta api, guna mendukung kelancaran transportasi di darat. Keberadaan dan kualitas jalan yang baik akan sangat mendukung upaya percepatan pembangunan dan menarik minat investor dari luar negeri. Pada tahun 2012, total panjang jaringan jalan yang di Indonesia mencapai 50.000 sekian kilometer. Itu sangat 50.000 kilometer itu kita hitung berapa berapa daerah yang dibangun waktu itu. Mulai jalan nasional, mulai jalan provinsi, dan mulai jalan antar kota dan kabupaten. Selanjutnya adalah transportasi laut. Transportasi laut di sini sarana perhubungan lain yang dikembangkan Indonesia adalah sarana transportasi laut. Sarana ini dikembangkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan atau biasa kita sebut dengan negara maritim, dan dihubungkan antar satu pulau dengan pulau yang lain agar interaksi antar pulau berjalan dengan baik. Antara pulau A dan pulau B ini berjalan, pemerintah terus meningkatkan prasarana transportasi laut. Jadi yang pertama, dibangunnya adanya pelabuhan internasional, yaitu pelabuhan yang dapat melayani mulai nasional, internasional dalam jumlah besar dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional. Yang kedua, pelabuhan nasional, yaitu pelabuhan yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah. Pelabuhan regional, pelabuhan regional ini sifatnya pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional. Dioper dari pelabuhan regional ke pelabuhan nasional atau pelabuhan internasional. Yang terakhir adalah pelabuhan lokal, yaitu pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dalam jumlah yang lebih kecil di situ. Jadi yang ketiga adalah transportasi udara. Sarana transportasi ini adalah transportasi di bidang udara menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok menengah ke atas.
Sarana transportasi tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Penggunaan alat transportasi darat juga tidak mungkin karena sebagian besar pulau jaraknya berjauhan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan alat transportasi seperti pesawat untuk menjangkau pulau-pulau dengan cepat di Indonesia. Jadi, beruntung Indonesia memiliki industri pembuat pesawat yaitu PT Dirgantara Indonesia yang mampu menyediakan kebutuhan pesawat untuk keperluan transportasi di Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah suatu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam melakukan hubungan antar manusia dan menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan di sini. Meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam mengharuskan adanya suatu fungsi dari lembaga sosial yang mengatur aktivitas tersebut. Jadi, lembaga ekonomi di sini merupakan lembaga bagian sosial yang mengatur hubungan antara manusia dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di situ. Mulai sektor agraris, industri, habis itu sektor perdagangan, ini menjadi sektor yang terkait lembaga sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah pekerjaan. Dengan timbulnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri. Meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama membangun nasional. Pembangunan nasional terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Sebagai contoh, banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi di sini. Mungkin itu aja anak-anak. Semoga selalu berkesehatan. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.